Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi wa aulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala asyrafi khalqillah wa ajmali khalqillah wa akmali khalqillah wa afdali khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat yang dirasa oleh jasmani atau nikmat yang dirasa oleh ruhani. Yang semuanya itu kita mengharapkan mudah-mudahan bukan hanya sekedar sebagai fasilitas hidup di dunia, tapi juga sebagai bentuk kita berbekal diri dalam kehidupan yang kekal abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat-nikmat yang ada dan menyempurnakan nikmat-nikmat dan anugerahnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang mulia, salam yang tertinggi mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat ini menjadikan keterikatan bertambah erat kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat diagungkan oleh Allah, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun memerintahkan kepada semua makhluk tanpa terkecuali untuk beriman kepada beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau, mencintai beliau melebihi dari semua bentuk cinta penghormatan kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk lisan ini memperbanyak sholawat kepada beliau, hati ini bertambah kecintaan dan kerinduan kepada beliau, akal ini diberi kekuatan oleh Allah untuk senang dalam berfikir dan juga menggali ilmu-ilmu warisan beliau, dan anggota tubuh kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk mengikuti jejak langkah beliau, melaksanakan sunnah-sunnahnya zahiran wa batina. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita di dalam halaqah yang kita beri tema min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada halaqah yang lalu kita membahas bahwa penciptaan semua alam semesta karena untuk Rasulullah. Dan kita telah sampaikan dalil-dalil dari Al-Quran, yang bahkan itu pun juga dikatakan oleh Ibn Taimiyah di dalam kitab fatwa beliau. Kita telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalimat wa ana awwalul muslimin menunjukkan bahwa pertama kali yang beriman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nas Al-Qur'an. Dan sering kita sampaikan bahwa di dalam beberapa pengajian-pengajian, di majelis-majelis, kita berusaha menyampaikan dalil dengan dalil Al-Quran, karena pastinya
Di saat kita berbicara hadis atau kita berbicara akan riwayat-riwayat, sebagian kelompok tidak menerima dan juga sulit untuk memahami atau menerima dengan taslim akan kemuliaan tersebut. Padahal semua surat di dalam Al-Quran semuanya menjelaskan akan keagungan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa pertama kali yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum penciptaan apapun, baik langit atau bumi atau bahkan juga kursi, Lauhil Mahfuz, Arsy dan berbagai macam malaikat atau makhluk-makhluk yang lain. Pertama kali yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai macam dalil yang telah kita sampaikan dari Al-Quran atau hadis. Kemudian sumpah setia, janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingatkan wahai Nabi Muhammad di saat Tuhanmu mengambil sumpah setia dari semua anak cucu Nabi Adam. Diambil dari punggung mereka, ruh mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Wadin Nu'man, sebuah lembah dekat padang Arafah. Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah setia. Alastu birabbikum. Tidakkah aku sebagai Tuhan kalian? Bukankah aku Tuhan kalian? Qalu syahidna. Semuanya mengatakan syahidna. Kami bersaksi ya Allah. Berbicara akan kesaksian ini berarti menunjukkan juga tujuan diciptakannya semua alam semesta. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, di saat kita berbicara bentuk ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya yang tertinggi, yang termulia, dan semua bentuk ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala disimbolkan dengan diutusnya para rasul, diutusnya para anbiya. Dan telah diyakini di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa tingkat kemuliaan tertinggi dari semua makhluk pertama kali adalah dimiliki oleh para anbiya wal mursalin. Bahkan kemuliaan mereka melebihi dibandingkan dengan kemuliaannya para malaikat. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kehormatan dan kemuliaan para anbiya wal mursalin. Yang mungkin kita saat ini mengetahui seorang ulama, seorang sholihin, atau mungkin kita mengetahui seorang wali yang agung. Sungguh demi Allah, 1000 wali masih belum sampai di kaki seorang nabi. Kemuliaannya para anbiya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diutusnya para anbiya dan rasul adalah sebagai bentuk hujjah Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Dan Allah menyatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Tidaklah kami mengadab satu kaum sampai kami mengirimkan kepada mereka rasul. Maka diutusnya rasul, diutusnya para anbiya dan para rasul kepada seluruh umat adalah bentuk rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bentuk
hujjah Allah Subhanahu wa taala ditegakkan kepada seluruh manusia. Para anbiya wal mursalin diambil sumpah setia oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa terkecuali untuk beriman dan menolong, mendukung, mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kita sampaikan di surat Al-A'raf, pengambilan sumpah setia secara umum kepada seluruh umat manusia dari anak cucu Nabi Adam. Sekarang kita bacakan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah setia, mengambil janji yang kokoh kepada seluruh para anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ingatkan dan sebutkan wahai Nabi Muhammad di saat Allah Subhanahu wa taala, Allah. Penggunaan ayat ini Allah, wa idz akhadallahu. Di saat pengambilan sumpah setia kepada seluruh manusia, penggunaan lafaz Al-Qur'an wa idz akhadha rabbuka. Meskipun secara arti bahasa Indonesia Rabbuka Tuhanmu, ya Tuhanmu juga Allah, Allah juga Tuhanmu. Namun bagi orang yang memahami akan ilmu agama, sangat jauh berbeda antara lafzul jalalah Allah dengan kalimat Rabbuka. Allah lafzul jalalah adalah jami' penggabungan dari semua asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Maka asma Allah, lafaz Allah adalah lafaz termulia dan yang teragung. Wa idz akhadallah. Ingatkan dan sebutkan wahai Nabi Muhammad ketika Allah mengambil mitsaqan nabiyyin, perjanjian dengan seluruh para nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah, terhadap apa yang telah kami berikan kepada kalian dari kitab dan hikmah. Kitab adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah banyak diartikan oleh para ulama adalah tafsir atau pemahaman dari kitab tersebut. Sehingga hadis-hadis Rasulullah juga disebut dengan hikmah. Maka hikmah adalah bentuk penjelasan, penjabaran, syarah dari kitab-kitab Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan para anbiya atas apa yang telah aku berikan kepada kalian dari kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan kepada apa yang ada pada kalian. Para ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud rasulun musaddiqul lima ma'akum adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala pastinya para anbiya meninggal dunia sebelum Rasulullah wafat. Sebelum Rasulullah lahir. Sebelum Rasulullah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Para anbiya yang diambil sumpah setia oleh Allah sudah wafat semuanya pastinya. Dan takdir Allah, Allah pastinya Maha mengetahui akan hal tersebut. Namun pengambilan sumpah setia ini menunjukkan gimana mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalimat musaddiqul lima ma'akum juga memberikan petunjuk bahwa kebenaran
Apa yang dibawa oleh seluruh para anbiya sebelum Rasulullah itu pengesahannya adalah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan kepada apa yang telah kalian miliki. Diambil sumpah setia, la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Perhatikan kalimat, ada lam takkid, ada nun taukid tsaqilah. Penggunaan dengan fi'il mudhari' yang memberikan arti al-istimrar wad dawam. Memberikan arti keberlangsungan dan keabadian. Seakan-akan kalau diterjemahkan secara panjang adalah sungguh kalian harus selama-lamanya beriman kepada beliau. Wala tansurunnah. Tidak cukup beriman. Dan sungguh kalian harus selamanya menolong beliau. Alangkah agung sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harus mentelaah, mempelajari, menambah rasa mahabbah, rasa cinta, rasa ta'zim kepada beliau di saat di akhir zaman yang semisal ini. Terkadang pembahasan akan kemuliaan beliau dianggap remeh oleh sebagian orang. Bahkan tidak jarang orang yang membahas akan kemuliaan Rasulullah, mereka mencibir dan seakan-akan mengatakan biasa, sufi. Dengan bahasa yang mengejek. Padahal pastinya fiqhus sahabah, pemahaman sahabat yang perlu untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat adalah pemahaman ta'zim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman ta'zim dan cinta ini yang sangat berkurang sekali di akhir zaman, sehingga kita temukan berapa banyak masyarakat ketika disebut nama beliau enggan bersolawat kepada beliau. Tidak jarang di majelis-majelis ta'lim atau bahkan tokoh masyarakatnya, bahkan orang yang disebut ustadz atau penceramah dan kiainya menyebut nama beliau tanpa adanya penghormatan, tanpa ada menyebut Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bentuk solawat dan lain sebagainya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hati kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bibit yang masih kecil yang kita berharap untuk tumbuh subur dalam mencintai dan juga ta'zim kepada beliau. Dalam ayat ini, gimana para anbiya wal mursalin yang demikian agung, yang demikian mulia diambil sumpah setia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan mendukung, menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Subki radhiyallahu anhu arda memiliki satu kitab yang namanya At-Ta'zim wal Minnah fi Majla Ma'ani la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Menjelaskan satu ayat ini, beliau Al-Imam Subki mengarang satu kitab full, penuh. Demikianlah para ulama solihin sepanjang zaman. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan kepada seluruh masyarakat gimana pemahaman untuk ta'zim, gimana pemahaman untuk memuliakan, memperbanyak sholawat, dan juga mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Allah berfirman kepada para anbiya wal mursalin, aqrartum, apakah kalian mengakuin? Wa akhadhtum ala dzalikum isri, dan kalian mengambil akan sumpah tersebut. Isri,
Isir. Isir dalam bahasa kamus adalah sesuatu yang berat. Sehingga dengan bahasa yang lain ada kata mithaq, perjanjian. Ada bahasa ahda, perjanjian. Perjanjian ini bisa jadi berat, pastinya semua perjanjian secara umum. Tapi kalimat isri lebih berat lagi. Sehingga dalam doa yang sering kita baca dalam wirid-wirid setelah sholat, di akhir surat Al-Baqarah disebutkan, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Wahai Tuhanku, jangan bebankan kepada kami isran, berat, kama hamaltahu alal ladzina min qablina, berat yang ditimpakan kepada umat-umat yang sebelumnya. Dengan berbagai macam arti dan juga tafsir dari para ulama apa maksudnya dari isir ini. Tapi yang jelas pastinya syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam ini adalah syariat yang teringan, syariat yang paling mudah, syariat yang paling gampang, yang banyak kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Baginda Nabi bersabda, "Bu'ithtu bil hanifiyyati samhah." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama hanif, ajaran yang hanif, condong kepada kebenaran, suci, as-samhah yang gampangan, yang enakan. Sehingga semua syariat agama itu kalau dirasa berat, ketika ada uzur pasti ada keringanan-keringanan. Orang tidak bisa sholat berdiri, diperkenankan duduk. Tidak bisa sholat duduk, diperkenankan tidur mereng. Tidak bisa tidur mereng, diperkenankan tidur telentang. Tidak bisa menggunakan air, dipersilahkan menggunakan tayamum atau debu dan lain sebagainya. Alangkah kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini semuanya adalah berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah setia kepada para anbiya wal mursalin. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri? Qalu aqrarna. Mereka mengatakan, kami mengakuin ya Allah. Kami mengakui. Apakah cukup di situ? Allah melanjutkan. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Qala fashhadu, saksikan oleh kalian semuanya. Saksikan oleh kalian. Mereka sudah diambil sumpah setia. Mereka dijadikan oleh Allah satu sama yang lain menjadi saksi. Satu sama yang lain menjadi saksi. Harus beriman dan menolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka hidup di satu zaman, saling mengingatkan akan hal tersebut. Karenanya tidak ada satu nabi pun, kecuali memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut semisal di dalam Al-Qur'an, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maka memberikan kabar gembira kepada umat-umat mereka akan datangnya Nabi akhir zaman adalah isi risalah terpenting. Tidakkah ini sebuah kemuliaan dan keagungan besar yang perlu untuk disampaikan kepada seluruh umat sehingga kita harus bangga menjadi umat Rasulullah. Kita harus merasa bangga dan senang menjadi umat beliau, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, berapa banyak hadis-hadis Rasulullah yang mengingatkan kita jangan ngikut Yahudi Nasrani. Di antara tanda akhir zaman, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, setapak demi setapak. Hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai andai mereka masuk lubang biawak, kalian pun akan masuk ke dalamnya.
Lubang biawak itu bukan lurus. Anda tanya sama orang-orang kampung, orang-orang di hutan, gimana lubang biawak itu? Kelok-kelok dia. Artinya semua yang biasa dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, umat Islam merasa bangga untuk mengikutinya. Mode pakaian, adat istiadat, bentuk ulang tahun, bentuk urusan hal-hal yang lain dalam kesehari-harian. Maka alangkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, jangan kemudian kita mengikuti mereka. Mestinya kitalah yang menjadi panutan untuk mereka. Mestinya kita yang menjadi panutan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan linnas untuk seluruh manusia. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, dengan kita mendidik anak-anak kita cinta kepada Rasulullah, dengan kita menyuarakan kepada masyarakat kita untuk lebih banyak mendukung dakwah dan syiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fajadu, kalian bersaksi, saksikan oleh kalian satu sama yang lain memberikan saksi. Wa ana ma'akum minasyahidin. Tidak cukup kalian saja, aku juga menjadikan saksi. Dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaannya zat yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku beserta kalian. Alangkah mulianya para anbiya wal mursalin ketika urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan keagungan wa ana ma'akum, aku beserta kalian. Sebagaimana di beberapa majelis kita sampaikan, ayat Allah dan malaikat bersolawat kepada kalian ada pemisah kata. Ada 3 kata yang misah antara Allah, lafaz yang kembali kepada Allah dengan malaikat. Allah berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Huwallazi yusalli 'alaikum. Allah zat yang bersolawat kepada kalian. Wa malaikatuhu, dan malaikatnya Allah. Antara lafaz huwa yang kembali kepada Allah dengan malaikatuhu terpisah 3 kalimat. Terpisah 3 kata. Huwa alladzi yusalli alaikum. Kemudian kata wa malaikatuhu. Dia Allah yang bersolawat kepada kalian dan malaikatnya bersolawat kepada kalian liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Namun di saat berbicara solawat kepada Rasulullah, malaikat mendapatkan keagungan yang sangat luar biasa dengan disejajarkan dan disandingkan malaikat dengan lafdzul jalalah, lafadz Allah, sehingga Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna alal. Alangkah agung dan mulianya beliau, maka pantaslah dan rasanya perlu untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat dan kepada semua umat Islam, min ajli Rasulillah. Semuanya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita ulang ungkapan indah Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai dalam Maulid Diba, al-kaunu isyarah wa antal maksud. Jagat raya ini adalah isyarat dan engkau wahai Nabi Muhammad adalah yang dituju. Demikian pembahasan untuk sore hari ini. Dan kita ulang kembali yang telah ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Durarnya, yang menunjukkan bahwa riwayat hadis pertama kali
yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya segala sesuatu adalah cahaya nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diakuin oleh seluruh para ulama. Seluruh para ulama salihin mengakui. Terlepas dari adanya berbeda sedikit beberapa para ulama akan redaksi hadisnya. Namun arti hadis tidak ada yang beda pendapat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu ardhah menyebut dalam Simtud Durar. Waqad akhraja Abdur Razzaq bi sanadihi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Maka beliau melanjutkan, fa nuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma taqaddam. Maka cahaya sang kekasih ini adalah pertama kali yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang muncul di alam nyata yang ada. Wa minhu tafarra'al wujud, dan dari cahaya inilah bercabang-cabang semua al-wujud, alam semesta. Khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam, di dalam masa yang dahulu atau yang akan datang. Mudah-mudahan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya dan semua umat kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah dan taufik untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah dan taufik untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah dan taufik untuk merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah dan taufik untuk berkhidmah kepada agama ini sehingga kita menjadi umat yang menyejukkan hati beliau di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhirin majelis dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita hajatkan, terkhusus kedekatan dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa ucapkan dan yang tidak bisa kita ucapkan. Dan mudah-mudahan majelis ini menjadi salah satu laporan terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah dafiyah li kulli syarr jalibah li kulli khair. Wa ma nawa sayyidi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, wa ma nawa masyayikhuna, wa ma nawa qutbuz zaman. Allah yudkhil niyatana fi niyatihim wa amalna fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim wa nastahdir arwahahum at-tahira az-zakiyah fi mithil hadzal majlis. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.